Nama saya Hudan Dwi Agustian. Saya dari Prodi Sosiologi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami dan mengelola perilaku individu bab 15, memotivasi karyawan bab 16. Memahami dan mengelola perilaku bab 15. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam satu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Tujuan perilaku organisasi mulai dari pembangun budaya kelompok kerja, merupakan orang-orang terbaik, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kehidupan yang jelas. Kepuasan kerja atau kepuasan karyawan adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Contohnya seperti 1, positif terhadap produktivitas, 2, mengurangi tingkat ketidakhadiran, 3, mendorong kepuasan pelanggan, 4, cukup mendorong OCB, 5, membantu mengurangi perilaku buruk di tempat kerja. Keterlibatan dan partisipasi. 1, keterlibatan kerja atau job involvement, kadar di mana karyawan mengenali pekerjaannya, aktif berpartisipasi di dalam dan menganggap kerjanya penting dalam rangka penghargaan diri. Partisipasi karyawan, employee assessment. Ketika seorang karyawan mereka menyatu dan antusias dengan pekerjaannya. Berikutnya, komitmen dan dukungan organisasi. Komitmen organisasi atau organizational commitment, kadar ini di mana karyawan mengenali organisasi beserta tujuan dan berharap mempertahankan keanggotaannya. Dukungan organisasi yang dirasakan atau perceived organizational support, keyakinan karyawan bahwa organisasi menghargai kontribusi dan mempedulikan kesejahteraan mereka. Wawasan kepribadian lain mencangkup hal harga diri, self-esteem, kadar orang dalam menyukai dirinya atau tidak. Yang kedua, pemantauan diri, self-monitoring. Sifat kepribadian, ukuran kemampuan menyesuaikan perilaku terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Dan yang ketiga, pengambilan risiko, risk taking. Sifat kepribadian lain dapat menyangkut kepribadian proaktif, possessive personality, orang mengenali peluang, menunjukkan intensif, mengambil tindakan dan gigih, hingga ketangguhan realistis, kemampuan individu dalam mengatasi tantangan dan mengubahnya menjadi peluang. Yang berikutnya, emosi. Emosi, perasaan instans yang ditunjukkan kepada seorang atau pada suatu. Emosional adalah fungsi kepribadian. Bagaimana orang berespons secara emosional, mengurangi orang menghadapi emosinya. Seorang yang cerdas secara emosional memiliki kemampuan untuk mengendalikan isyarat emosi dan informasi. Berikutnya ada mengelola perbedaan generasi. Pekerjaan Gen Y menghadirkan sikap baru di tempat kerja. Tantangan yang dimiliki manajer dalam menghadapi mereka terkait dengan 1, penampilan, 2, teknologi, dan 3, manajemen.
Berikutnya, mengatasi perilaku buruk di tempat kerja. Satu, mengakui bahwa itu terjadi. Secara cermat menyaring calon karyawan apabila ditengarai memiliki kecenderungan negatif, atau mencermati sikap karyawan melalui survei tentang kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Yang berikutnya, bab 16, memotivasi karyawan. Memotivasi karyawan bab 16. Motivasi kerja karyawan adalah aspek pokok yang harus dimiliki agar karyawan lebih berkontribusi lebih untuk meningkatkan kinerja bisnis dan perusahaan. Adanya motivasi kerja ini, karyawan akan memberikan yang terbaik, bekerja lebih produktif, dan meningkatkan efektivitas dan efisien waktu. Contoh hal positif yang didapat: 1. Mendengarkan dan menghargai ide-ide karyawan. 2. Apresiasi kecil apapun kinerja yang dihasilkan. 3. Jangan mengkritik atau mengkoreksi. 4. Pelihara interaksi sosial yang baik. 5. Lakukan kegiatan team building. 6. Membuat satu kerja yang positif dan menyenangkan. Apa yang memotivasi karyawan? Pertama, yang memotivasi karyawan adalah upah yang tinggi. Dengan upah yang tinggi, mereka akan lebih bersemangat dalam hal bekerja. 2. Keadaan kerja baik. 3. Rekan yang ramah dan mendukung. Itu sangat berpengaruh dalam sebuah hubungan komunikasi. Yang ketiga, jam kerja yang fleksibel. 4. Bos yang perhatian. 5. Perlakuan wajar. Terus tunjangan yang baik, kebebasan, independensi. Teori awal motivasi. Teori hierarki kebutuhan berasal dari pendapatan Abraham Maslow yang berpendapat bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan utama, yaitu 1. Fisiologi, makan, minum, tempat berteduh, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. Sosial, kasih sayang, rasa memiliki penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, penghargaan. Faktor penghargaan internal, harga diri, otonomi, dan prestasi. Faktor penghargaan eksternal, status pengakuan dari perhatian, aktualisasi diri, pertumbuhan, pencapaian posisi, dan pemenuhan diri atau dorongan untuk mampu menjadi yang diinginkan. Yang berikutnya ada teori X dan teori Y. Teori ini diusulkan oleh Douglas McGregor yang berpendapat bahwa terdapat 2 pandangan mengenai manusia. Satu sisi secara mendasar, secara positif, dan lainnya mendasarkan pada negatif. Dari teori X percaya bahwa pria pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Dari teori yang Y mengasumsikan sebaliknya, yakni para pekerja suka bekerja, kreatif, mencapai tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Yang berikutnya, teori 2 faktor. Meyakini pada hubungan ini, individu untuk bekerja adalah dasar, dan bahwa sikap terhadap pekerjaan menentukan keberhasilan atau kegagalan. Menurut Hartsburg, faktor intrinsik yang mengarahkan pada kepuasan pekerjaan dan faktor yang memotivasi orang. Contoh, penghargaan, kebijakan perusahaan, kondisi kerja, status keamanan. Dan yang kedua, faktor-faktor intrinsik yang mengarahkan pada ketidakpuasan pekerja. Contoh,
prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Teori motivasi kontemporer. Teori kebutuhan McClellan adalah suatu teori yang mengatakan bahwa pencapaian kekuasaan dan aviansi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjalankan motivasi. 1. Kebutuhan akan pencapaian, need of achievement atau nudge, dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. 2. Kebutuhan akan kekuasaan, need of power atau NPO, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation atau NAF, keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Berikutnya ada teori penentuan tujuan. Adalah teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Contoh poin-poin penting. 1. Niat untuk bekerja, tujuan adalah sumber utama motivasi kerja. Yang kedua, partisipasi dalam menetapkan tujuan mungkin lebih disukai. Atau yang ketiga, balik, terutama yang dihasilkan sendiri dan memandu dan memotivasi perilaku. Teori penguatan adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi di konsekuensinya. Jadi teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya dapat terpusat pada apa yang terjadi pada seorang ketika melakukan tindakan. Contohnya memuji karyawan datang lebih awal. Ini meningkatkan kemungkinan perilaku yang akan terjadi lagi. Reward akan positif untuk memperkuat, tapi belum tentu demikian jika dan hanya jika perilaku karyawan membaik, hadiah dapat dikatakan sebagai dorongan yang positif. Yang berikutnya, teori keadilan. Teori ini adalah teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan memasuk-masukkan dana hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Teori keadilan rujukan atau reference adalah satu orang lain dan individu lain dengan pekerjaan yang sama, orang lain yang sama, teman, tetangga, atau rekan profesional. 2. Sistem dan kebijakan prosedur atau alokasi upah organisasi. Atau 3. Diri sendiri atau self, dan pengalaman probasi atau kontak massa. Kedua, teori keadilan prosedural atau distributif. Keadilan prosedural berpengaruh lebih besar pada kepuasan karyawan daripada kontribusi imbalan. Yang kedua, keadilan distributif disarankan terhadap jumlah dan alokasi imbalan antar individu.